Paket ini adalah paket yang paling lengkap untuk menjawab kebutuhan rakyat Sumba Timur. Paket ini adalah perpaduan antara wilayah timur dan wilayah barat. Punya basis yang jelas. Kita ada 3 paket yang akan bertarung pada 9 Desember. Saya tanyakan, kalau sehat itu Pak Kris itu paket basisnya di mana? Lebih dari 10 orang termasuk pendukung beliau, saya tanya. Jawabannya apa? Di Lambanapu. Lambanapu itu satu kelurahan dan jumlah pemilih 3.000 lebih kok. Bagaimana bisa menang? David Wadu, di mana? Katanya ke Dumbul. Loh, masa iya? Saya orang Sabu asli, lahir besar dan mungkin akan mati di Sumba. Tapi kalau alasan karena suku, mungkin orang lebih banyak memilih Pak Matius daripada Pak David. Pengalaman 2005 orang bilang begini di Goa, terutama di kampungnya Pande. Bikin apa pilih konjak kalau ada sopir itu. Makanya UMK GBY kalah telak di Kairi di kampungnya Pak Gideon sendiri. Betul. Fakta ini yang saya bicara. Ya, betul. Yo gengs, tekan tombol subscribe. Scoop. Mengkomplain bahwa kita lantik bupati di sini. Saya tegaskan memang periode 21-26. Dan kalau saya menyapa, saya sadari bahwa di sini bukan tempat pelantikan bupati. Yang melantik bupati gubernur, bukan saya. Jadi untuk mengklarifikasi jangan ada orang lagi yang bilang begitu. Tapi kalau saya sapa dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, karena alasan seperti pembicara dahulu sudah katakan tadi, bahwa paket ini adalah paket yang paling lengkap untuk menjawab kebutuhan rakyat Sumba Timur. Kenapa tidak dipilih? Alasan lain yang saya tambahkan, bahwa apapun dalam pengalaman pilkada, pilpres, pilgub, sentimen wilayah akan ikut menentukan kemenangan sebuah paket. Paket ini adalah perpaduan antara wilayah timur dan wilayah barat. Punya basis yang jelas. Kita ada 3 paket yang akan bertarung pada 9 Desember. Saya tanyakan, kalau sehat itu Pak Kris itu paket basisnya di mana? Lebih dari 10 orang termasuk pendukung beliau, saya tanya. Jawabannya apa? Di Lambanapu. Lambanapu itu satu kelurahan dan jumlah pemilih 3.000 lebih kok. Bagaimana bisa menang? David Wadu, di mana? Katanya ke Dumbul. Loh, masa iya? Harapannya orang Sabu. Ada Pak Matius yang orang Sabu. Karena menentukan arah pilih orang pasti lebih pilih. Karena alasan suku Sabu macam saya orang Sabu asli. Lahir besar dan mungkin akan mati di Sumba. Tapi kalau alasan karena suku, mungkin orang lebih banyak memilih Pak Matius daripada Pak David. Pengalaman 2005 orang bilang begini di Goa, terutama di kampungnya Pande. Bikin apa pilih konjak kalau ada sopir itu. Makanya UMK GBY kalah telak di Kairi di kampungnya Pak Gideon sendiri. Betul. Fakta ini yang saya bicara. Ya, betul. Saya tidak karang-karang. Ya. Karena saya sudah ikut dari pilkada 2005 sampai dengan 2015 kemarin. Jadi saya tahu persis.
Jadi jangan ragu, bahwa paket ini pasti menang karena punya basis yang jelas. Selain memang punya kemampuan latar belakang pengalaman yang juga sangat dibutuhkan oleh rakyat Sumba Timur, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, tidak perlu saya ulang. Kemudian juga kemenangan ini tidak perlu diragukan. Karena itu saya berani sapa dengan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Karena apa? Alasan yang berikut adalah bahwa Pak Umbu Lili dan Pak John ini didukung oleh partai waktu legis baru-baru kita jual Pak Umbu Lili ini. Saya termasuk caleg yang jual Pak Umbu Lili. Bahwa dia kalau Golkar menang, Golkar akan calonkan Umbu Lili Peguali STMT menjadi calon bupati. Faktanya rakyat mau kok. Buktinya Golkar menang. Berarti memang paket ini didukung oleh rakyat. Fakta yang kita bicara. Bukan pengandaian. Ada pohon dulu Bapak kita. Iya. Jadi fakta ini semua akan memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa tidak salah kalau Bapak Ibu ada di sini mendukung paket ULP YHW, karena Bapak Ibu pasti akan ikut dalam gerbong kemenangan. Pasti bahwa Bapak Ibu ikut berada dalam gerbong kemenangan. Kenapa? Karena pilkada bukan pecuan kuda. Yang ada juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 dapat hadiah semua. Dan ya tidak dapat hadiah, tidak bisa. Oh, karena selisih suaranya saya pemenang kedua, saya jadi wakil bupati. Tidak, majunya paket calon bupati dan wakil bupati. Jadi yang menang jadi bupati dan jadi wakil bupati. Sekali lagi saya sadar bahwa nanti masa jabatannya Pak Gideon itu sampai tanggal 16 Februari 2016. Habis. Itu habis sudah. Tapi kalau saya sapa bukan karena dilantik ini hari, tapi karena akan menang 9 Desember dan dilantik tanggal 17 Februari 2021. Jadi perlu saya klarifikasi karena ada orang yang bilang begitu. Kemudian ada satu isu yang cukup menggelitik saya, yang mengatakan ini dikampanyekan oleh Bapak David Wado, calon wakil dari Sehati. Kita tidak kenal bos. Dia katakan bahwa adalah kader PDIP yang mengkhianati PDIP. Karena katanya kalau kita ngomong soal pengkhianatan, Umbu Lili juga kader PDIP. Bapak Ibu betul bahwa pada saat fit and profile test di Kupang tahun 2015, Umbu Lili diberikan kartu anggota PDIP oleh Frans Leburaya. Tetapi faktanya Umbu Lili tidak pernah sedikit pun merasa bahwa dia adalah kader PDIP. Buktinya pada saat Rakerdasus, rapat kerja daerah khusus PDIP di Hotel Cendana 2015, ada satu kader PDIP yang bertanya begini sama Umbu Lili, calon wakil ini kader partai mana? Jawaban Umbu Lili pada saat itu tegas, saya sampai dengan saat ini, saat saya berbicara, adalah pegawai negeri yang tidak boleh menjadi kader partai. Pak Umbu Lili, ULP tidak pernah merasa. Dan dikala Umbu Lili pada umur 41 tahun mengambil keputusan prinsip, keputusan penting untuk maju menjadi calon wakil dari Bapak Gideon Beliora, beliau tentunya tidak punya niat hanya untuk jadi wakil 5 tahun baru habis itu berhenti. Padahalnya dia sudah tinggalkan
karir sebagai pegawai negeri, bukan pensiun dini, tapi mengundurkan diri. Yang saat itu beliau ini statusnya adalah kabak pembangunan golongan 4B. Dia tinggalkan itu semua. Masa hanya untuk jadi calon wakil satu periode? Pasti Umbu Lili sudah punya niat, tekad yang kuat untuk pada tahun 2020 akan menjadi bupati. 2021. Karena itu adalah tidak masuk akal kalau orang mau jadi calon bupati baru masuk jadi kader PDIP. Kenapa? Karena faktanya PDIP partai yang garis komando, partai yang tidak pernah menghargai kadernya. Saya kasih bukti. Tahun 2009 Immanuel Babueha kampanye untuk membesarkan PDIP. Tahun 2010 pilkada, pintu PDIP diberikan kepada Umbu Manggana yang membesarkan tahun 2009 membesarkan PKPI. Ini bukti bahwa tidak menghargai kader. Tambah lagi 2018 ada Ray Fernandes, ketua PDIP waktu pilkada gubernur, ketua PDIP TTU mau maju jadi calon gubernur. Ada Adinda Leburaya, istri dari Frans Leburaya, ketua DPD PDIP NTT, mau maju berpasangan dengan Iban Meda. Tapi pintu PDIP diberikan kepada Marianus Sae yang di Ngada itu adalah kader PAN yang membesarkan PAN dari 2 kursi naik sampai 7 kursi di Ngada. Bagaimana mungkin orang mau maju jadi calon baru harus menjadi kader PDIP? Itu hanyalah keinginan kader saja. Supaya kalau ada wakil bupati yang dia punya kader, ya bisa dia tarik keuntungan pribadi di situ. Saya yakin yang ngomong ini adalah mantan anggota DPR provinsi ini. Yang waktu 2015 adalah anggota DPR provinsi. Tapi selama masa kampanye 6 bulan tidak pernah turun kampanye untuk Umbu Lili dengan Pak Gideon. Bagaimana bilang bisa kok kami yang dukung? Bukannya tidak turun kampanye, saya tahu persis bahwa keluarganya di Mau Jawa dukung MKL. Saudara-saudaranya dukung paket lain, kau bilang kami yang dukung. Padahalnya kau ada di Kupang tidak turun juga ke sini. Kan aneh yang begitu-begitu. Itulah beberapa hal, karena masih ada pertemuan. Sebenarnya saya mau saja bicara lebih panjang. Masih ada banyak isu sebenarnya yang perlu saya klarifikasi. Hanya yang terakhir saya mau bilang begini. Pada tanggal 7 Januari tahun 2019 ada polemik di Partai Golkar. Waktu itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, memberhentikan sementara Ketua dan Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Sumba Timur. Ketuanya adalah Dr. Randus Gideon Beliora MSI, sekretarisnya yang berdiri di depan Bapak Ibu ini. Saya ini yang juga ikut diberhentikan. Tapi itu mekanisme partai. Dan pada saat itu kami jelas tidak terima pemberhentian itu. Saya dan Pak Gideon tidak terima. Dan kami sepakat untuk menempuh jalur mekanisme partai untuk ke Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Partai. Dan itu kami sepakat. Dan kami tempuh itu. Dan itu sesuai mekanisme partai, legal formal. Dan setelah ke sana, ya kami kalah. Seharusnya setelah kami kalah, kami harus kembali menghormati. Karena kami menghormati Mahkamah Partai, maka kami mengadu ke sana. Tapi setelah putusan Mahkamah Partai, malah ada di antara kami dua yang tidak sepakat untuk terima itu.
Kan tidak bisa begitu. Baru rencana mau menghancurkan Golkar. Padahalnya saya ini kader Golkar. Saya sama-sama dilamar oleh Pak Mehang almarhum dulu dan Pak Ali. Pada hari dan tanggal yang sama. Saya dijemput dari rumah oleh Pak Ali dengan Umbung Huruf waktu itu. Dan kami jadi kader Golkar. Tapi jangan kesalahan tadi karena mekanisme partai kita tidak bicara salah benar, kita bicara pas tidak pas, yang tidak pas sama kita, kemudian Golkarnya yang kita mau hancurkan. Kan ini ibarat satu tikus masuk lumbung, kita bukan tangkap tikusnya malah kita bakar lumbungnya. Ini kan tindakan orang bodoh ini hidup nama. Iya toh. Masa kalau kaki kita ketusuk duri, kita bukan keluarkan durinya, malah kakinya yang diamputasi. Malah tidak bisa jalan dong. Betul benar. Setelah kaki diamputasi tidak akan ketusuk duri lagi karena memang tidak punya kaki. Tapi bukan tindakan yang masuk akal itu. Jadi saya heran. Kalau adik saya, Pak Gideon adik 1 tahun dari saya. Kami teman tinggal di Kupang, satu rumah. Adik saya mengambil tindakan seperti itu. Karena saya yang sudah kader Golkar duluan dari beliau ini, belum menikmati apa-apa dari Golkar. Tapi saya tetap setia sebagai kader Golkar. Pak Gideon sudah menikmati dari Golkar. 3 tahun jadi wakil bupati, 12 tahun jadi bupati. 4 kali dilantik karena Golkar. Tapi kok malah mau menghancurkan rumah yang pernah membesarkan dia sendiri. Ini aneh dong. Saya memang harap ada klarifikasi balik kalau saya ngomong begini. Tapi faktanya memang itu. Karena saya bukan hanya pelaku, saya yang terlibat langsung dalam kasus polemik partai itu. Karena itu selama ini saya hanya menunjukkan kehadiran saya bahwa saya tidak terima sikap itu. Tapi hari ini saya harus klarifikasi karena sudah terlalu banyak biasnya bahwa itu tidak benar. Akhirnya sekian, terima kasih dan salam.